I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Baiklah anak-anak, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran PPKN kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, marilah sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang berjudul Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anakku, dipersilakan untuk membuka buku kalian pada halaman 12. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh, diharapkan kalian dapat mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan fungsi ideologi dan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka, menjelaskan perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kita akan lihat pengertian dari kata nilai. Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai material. Nilai material adalah sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua adalah nilai vital. Adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani. Selanjutnya, hakikat ideologi terbuka. Kita akan lihat pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Adapun logos artinya adalah ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, banyak sekali para ahli tata negara yang berpendapat dan memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari ideologi. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Anak-anakku sekalian, tentu saja kita sudah mengetahui bahwa negara kita, negara Indonesia, memiliki sebuah ideologi yang diberi nama ideologi Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda-beda dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Sekarang kita akan lihat bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut
tanpa harus kehilangan jati dirinya. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. 1. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. 2. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. 3. Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Anak-anakku, ada dua macam ideologi. Yang pertama adalah ideologi terbuka, yang kedua adalah ideologi tertutup. Kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dari ideologi terbuka. Menurut Kailan, ciri-ciri dari ideologi terbuka yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Contohnya adalah ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Kemudian, ideologi tertutup, menurut Kailan, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ideologi tertutup bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kemudian, ideologi tertutup merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Yang ketiga, ideologi tertutup dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita akan melihat ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, menurut Hamdayama, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita lihat yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar yaitu azas-azas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar. Nilai dasar dari Pancasila ada 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar kita laksanakan atau benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, kemudian sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Terima kasih, anak-anakku sekalian. Cukup sampai di sini penjelasan materi tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk kegiatan selanjutnya, penugasan dan tanya jawab akan kita lanjutkan di forum Google Classroom.